Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Kafa, nomor BP 19011120, kelas 2019C. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah sistem saraf yang bergantungan dengan sistem saraf pusat, dan antara keduanya dihubungkan urat-urat saraf eferen dan eferen. Juga memiliki sifat seolah-olah sebagian-bagian sistem saraf pusat yang telah memigrasikan dari saraf pusat guna mencapai kelenjar, pembuluh darah, jantung, paru-paru, dan usus. Karena sistem saraf otonom itu terutama berkenaan dengan pengendalian organ-organ dalam secara tidak sadar, kadang-kadang tersebut juga disusun saraf yang tidak sadar. Sistem saraf otonom itu disusun oleh serabut, saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Dalam sistem ini terdapat beberapa jalur, masing-masing jalur berbentuk sinapsis yang kompleks dan juga berbentuk ganglion. Urat saraf yang tergantung pada pangkalan ganglion disebut juga urat saraf paraganglion, dan juga berada pada ujung ganglion disebut dengan urat saraf postganglion. Sistem saraf otonom itu berfungsi untuk mempertahankan keadaan tubuh dalam kondisi terkontrol tanpa pengendalian secara sadar. Sistem saraf otonom itu bekerja secara otomatis tanpa perintah dari sistem saraf sadar. Sistem saraf otonom ini juga disebut dengan sistem saraf yang tak sadar karena bekerja di luar kesadaran. Struktur jaringan yang dikontrol oleh sistem saraf otonom itu yaitu adalah jantung, pembuluh darah, iris mata, organ thoracalis, abdominalis, dan kelenjar tubuh. Secara umum, sistem saraf otonom itu menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf otonom ini merupakan sistem saraf yang bekerja tanpa disadari atau tanpa perintah sistem saraf pusat. Sistem saraf otonom itu merupakan gabungan saraf sensorik dan saraf motorik. Gangguan pada sistem saraf otonom itu dapat mempengaruhi setiap bagian atau proses tubuh. Gangguan saraf otonom mungkin reversibel atau progresif ini. Setelah sistem saraf otonom menerima informasi tentang tubuh dan lingkungan eksternal, maka sistem saraf otonom itu akan meresponnya dengan merangsang proses tubuh, biasanya melalui saraf simpatik, atau menghambat proses tubuh, biasanya melalui saraf parasimpatik. Jalur saraf otonom itu melibatkan dua saraf, yaitu satu, sel terletak di batang otak atau sumsum tulang belakang yang dihubungkan dengan serabut saraf yang ke sel lainnya yang terletak di gugusan sel saraf disebut dengan ganglion otom. Serabut saraf dari ganglion itu terhubung dengan organ-organ internal. Sebagian besar ganglia itu untuk simpatik terletak di luar sumsum tulang belakang pada kedua sisinya. Ganglia untuk saraf simpatik terletak di dekat atau organ di mana terdapat saraf parasimpatik tersebut. Kerja sistem saraf otonom itu ternyata sedikit banyak mempengaruhi hipotalamus yang terdapat pada otak. Apabila hipotalamus dirangsang, maka akan dipengaruhi terhadap gerakan otonom seperti mempercepat gerakan dan denyut jantung, menghambat kerja saluran pencernaan, dan melebarkan pupil mata. Sistem saraf otonom itu terdiri dari dua gabungan saraf sensorik dan saraf motorik. Sistem saraf ini merupakan salah satu bagian dari menyusun sistem koordinasi yang bertugas menerima rangsangan, menghancurkan rangsangan ke seluruh bagian tubuh, serta memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Mengatur menerima rangsangan dilakukan oleh alat indera, pengolahan rangsangan dilakukan oleh saraf pusat, dan kemungkinan meneruskan untuk menanggapi rangsangan yang datang dilakukan oleh sistem saraf dan alat indera. Cara kerja sistem saraf ini ada reseptor alat untuk menerima rangsangan, biasanya berupa alat indera. Yang kedua, efektor adalah
alat untuk menanggami rangsangan berupa otot dan kelenjar. Yang ketiga, sel saraf sensoris, serabut saraf yang membawa rangsangan ke otak. Yang keempat, sel saraf motorik, serabut saraf yang membawa rangsangan dari otak. Kelima, sel saraf konektor. Sel saraf motorik adalah atau sel saraf satu dengan sel saraf lainnya. Skema terjadinya gerakan sadar ini adalah rangsangan reseptor, sel saraf sensorik, otak, sel saraf motorik, dan efektor tanggapan. Sistem saraf adalah sebuah sistem organ yang mengandung jaringan sel-sel khusus yang disebut dengan neuron yang berkoordinasi tindakan binatang dan mengirimkan sinyal antara berbagai bagian tubuhnya. Pada kebanyakan hewan, sistem saraf terdiri dari dua bagian, yaitu bagian sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf perifer terdiri dari neuron sensorik, kelompok neuron yang disebut dengan ganglia, dan saraf menghubungkan mereka, atau sama lainnya dengan saraf pusat. Daerah ini semuanya saling berhubungan melalui jalur saraf yang kompleks. Sistem saraf enterik, suatu substan atau sistem saraf perifer, memiliki kapasitas bahkan ketika dipisahkan dari sistem saraf melalui sambungan primer dan saraf vagus untuk berfungsi untuk mendirikan dalam mengendalikan sistem gastrointestinal. Neuron ini tersendiri mengirimkan sinyal ke sel lainnya. Berbagai gelombang elektrokimia berjalan sepanjang serat tipis yang disebut akson yang menyebabkan zat kimia disebut dengan neurotransmitter yang akan dirilis dan dipersimpangkan di sebuah sinapsis. Sebuah sel yang menerima sinyal sinaptik ini memiliki bersemangat, terhambat, dan sebaiknya dimodulasi. Sensorik neuron ini diaktifkan oleh rangsangan fisik penimpa mereka dan mengirim sinyal dari informasi sistem saraf, pusat, negara, bagian tubuh, dan lingkungan eksternal. Berdasarkan struktur dan fungsinya, sel saraf terbagi jadi 3 kelompok, yaitu sel saraf sensorik dan sel saraf motor. Yang pertama, sel saraf sensorik sel saraf sensorik adalah menghantar infus dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak ensefalan dan sumsum belakang atau medula spinalis. Ujung akson dari saraf sensorik berhubungan dengan saraf asosiasi atau intermediate. Yang kedua adalah sel saraf motor. Sel saraf motor adalah mengirimkan infus dari sistem saraf pusat sel saraf motor. Fungsi sel saraf motor adalah mengirim infus dari sistem saraf pusat ke otot atas kelenjar yang menghasilkan berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Badan sel-sel saraf motor itu berada di sistem saraf pusat. Dendritnya sangat pendek berhubungan dengan akson saraf asosiasi, sedangkan aksonnya dapat sangat panjang. Yang keberapa sekiannya, sel saraf intermediate. Sel saraf intermediate disebut juga sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motor dengan sel saraf sensorik atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Sel saraf intermediate menerima infus dari reseptor dan sensorik dan sel saraf asosiasi lainnya. Peran dan fungsi sistem saraf otonom ini, saraf otonom ini adalah untuk terus menyempurnakan fungsi organ dan sistem organ sesuai dengan rangsangan saraf otonom, membantu untuk mempertahankan homeostatis, stabil internal, dan keseimbangan melalui koordinasi berbagai kegiatan seperti hormon, seksual, siklasi, respirasi, pencernaan, dan ekskresi. Sistem saraf otonom selalu on atau berfungsi secara tidak sadar. Jadi kita tidak menyadari tugas pentingnya yang dilakukan setiap bangun dan tidur, setiap menit dan setiap detik. Sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem yang memasuk organ internal termasuk pembuluh darah, lambung, usus, hati, ginjal, kandungan kemih, paru-paru, pupil, jantung, keringat, ludah, dan kelenjar pencernaan.
Sistem saraf otonom adalah sistem saraf yang mengontrol gerakan tak sadar dari pengatur fungsi tubuh seperti tekanan darah, denyut jantung, pernafasan, suhu tubuh, pencernaan, metabolisme, keseimbangan air dari elektron seperti sodium atau kalsium, produksi cairan tubuh, air liur, keringat dan air mata, buang air kecil dan besar, respon pupil dan gairah seksual. Macam-macam sistem saraf otonom itu, sistem saraf otonom itu menjadi dua, sistem parasimpatis dan parasimpatis. Yang pertama saya akan menjelaskan sistem saraf parasimpatis. Terbagi menjadi dua lagi, bagian terdiri dari atas otonom kranial dan saraf otonom sakral. Sistem parasimpatik berkaitan dengan pertahanan tubuh dan perbaikan sumber-sumber tubuh, antara lainnya penurunan denyut jantung, peningkatan aktivitas gastrointestinal, dan absorpsi makanan. Saraf simpatis yang kedua terletak di depan kolumna vertebral dan berhubungan serta bersambungan dengan sumsum tulang belakang melalui serabut-serabut saraf. Sistem parasimpatis yang mempunyai aktivitas perangsangan responnya antara lainnya adalah peningkatan denyut jantung, peningkatan kekuatan jantung, gula darah, dan tekanan darah. Contoh fungsi dari sistem saraf simpatis dan sistem parasimpatis ini adalah parasimpatis ini mempercepat denyut jantung, memperlambat proses pencernaan, merangsang ereksi, memperkecilkan diameter pembuluh arteri, membesarkan pupil, memperkecilkan bronkus, dan mengembangkan gantung kemih, sedangkan saraf simpatis dapat memperlambat denyut jantung, mempercepat proses pencernaan, menghambat ereksi, membesarkan diameter pembuluh arteri, memperkecilkan pupil, dan membesarkan bronkus, dan mengerutkan gantung kemih. Seperti diungkapkan di atas, bahwa sistem saraf tepi manusia terdiri dari saraf kardinal dan saraf spinal. Pada sistem saraf tepi manusia terdiri dari 12 pasang saraf kardinal, dan berikutnya adalah daftar saraf kardinal pada manusia dan fungsinya. Baiklah, itu saja yang bisa saya dapat menjelaskan. Semoga teman-teman bisa lebih belajar lagi bersama saya. Dan mohon maaf jika ada salah kata dan salah menyebutkan, karena kita sama-sama manusia, kita sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapar. Jangan. Aku lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.